Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadanti dengan NIM 28921 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Pada Satu Bekasi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian riba, jenis-jenis riba, tahapan pelarangan riba, perbedaan investasi dengan membungkukkan uang, dan dampak negatif riba dalam ekonomi Islam untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi syariah. Pokok pembahasan yang ada pada materi ini, yang pertama ada pengertian riba, yang kedua ada jenis-jenis riba, yang ketiga ada tahapan pelarangan riba, dan yang keempat ada perbedaan investasi dengan membungkukkan uang, lalu yang terakhir ada dampak negatif riba dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada pengertian riba. Kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan. Disebutkan Ra'ba'a rubu'an wa kuluan wa roba'an yakni zada wa nama, yang berarti bertambah dan tumbuh berkembang. Inilah arti yang paling masyhur. Kalimat arba'a arju'ulu berarti orang yang melibatkan diri ke dalam perbuatan riba atau renteng. Selanjutnya ada jenis-jenis riba. Riba bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu riba al-fadlah, riba aliyat, dan riba an-nasi'ah. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis riba. Yang pertama ada riba al-fadlah. Riba al-fadlah adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh pada riba yang hakiki, yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar pada tradisi masyarakat Arab. Yang kedua, riba aliyat atau tangan. Riba aliyat adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. Yang ketiga ada riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Jenis riba inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Selanjutnya ada tahapan pelarangan riba. Tahap pertama terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendatangkan pahala. Akan tetapi zakatlah yang apabila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tahap kedua terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Tahap ketiga terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 130. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Yang keempat, tahap keempat terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-280. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan investasi dengan membungkukkan uang. Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungkukkan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalian atau return tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungkukkan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungkukkan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya atau return dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dapat dilakukan bank sebagai mudarib atau pengelola dana. Dengan demikian, Bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.
Selanjutnya yang terakhir ada dampak negatif riba dalam ekonomi Islam. Riba atau bunga menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resesi. Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan atau hoarding uang, sehingga mempengaruhi peredarannya di antara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel, serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah, antara si miskin dengan si kaya pun melebar. Nah, masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok, kaya dan miskin, yang bertentangan kepentingan mereka memengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Lebih lama lagi, karena bunga pula, maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, dan inflasi, dan pengangguran terjadi. Investasi modal terlarang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan. Sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat sangat penting bagi negara dan bangsa. Semua aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan. Sekalipun perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.